Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelas akuntansi IM. Eh, Kali ini saya mau menjelaskan materinya dengan bentuk video. Karena memang ternyata untuk konsisten Google Meeting terus itu perlu usaha yang luar biasa dengan kesibukan saya di rumah. Jadi mohon maaf ya, sebagai penggantinya saya mencoba mencari inovasi-inovasi yang memudahkan teman-teman untuk memahami materi. Oke, setelah minggu lalu kita belajar mengenai paragraf, menuliskan paragraf, bagaimana caranya menuliskan paragraf, ada berapa kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan judul penelitian dan cara membuat kerangka karangan. Nah, judul penelitian ini sebetulnya memang sudah pernah saya tugaskan, bahkan di UTS pun saya meminta teman-teman membuat judul. Jadi memang saya ingin tahu dulu gitu. Teman-teman gimana nih, sudah ada gambaran kah atau sudah punya kah? Memang beberapa ada yang masih bingung, beberapa yang udah coba, tapi mungkin saya lihat ternyata sumber rujukannya dari internet ya. Jadi judul-judul tersebut kurang lebih sama dengan yang ada di internet. Nah, mari kita bahas. Pertama adalah bagaimana cara menentukan judul penelitian. Nah, ini ya teman-teman. Dari gambarnya saja segitiga, yang tentunya teman-teman pasti tahu yang pertama adalah tema. Ya, kita tentukan dulu temanya itu mau bahas apa. Tema itu adalah ide, pikiran, atau gagasan pokok. Jadi temanya misalnya mau berbicara tentang tema pendidikan, atau temanya mau tentang keuangan, atau temanya mau tentang lingkungan. Itu adalah tema. Kemudian dari tema tersebut kita pastikan topiknya. Nah, topik di sini saya artikan landasan penelitian. Jadi fokusnya itu mau kita angkat itu dari temanya itu mau apa. Contohnya kalau keuangan temanya, topiknya yang akan dibahas adalah arus kas misalnya gitu kan. Kemudian ada judul. Setelah menentukan tema, topik, kemudian kita membuat judul. Nah, judul ini yang akan kita gunakan di dalam karya tulis kita, skripsi kita. Judul itu menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas gitu. Nah, tentunya berkaitan dengan topiknya. Mau bahas tentang arus keuangan kas, berarti kita cari nih permasalahan tentang keuangan arus kas itu seperti apa, lalu kita jadikan sebuah judul. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, yang pertama saya tadi bilang tema. Tema itu memiliki jangkauan yang paling luas dan umumnya bersifat abstrak. Ya, temanya mau bebas, mau keuangan, mau lingkungan, mau tentang pendidikan, mau tentang kesehatan, itu adalah sebuah tema. Lalu diturunkan menjadi sebuah topik. Topik itu pernyataan dalam bentuk frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan. Nah, itu tadi jadi dibatasi gitu. Karena temanya masih terlalu luas, maka kita batasi dengan sebuah topik. Kemudian dari topik tersebut turun menjadi sebuah judul. Judul itu ruang lingkupnya lebih sempit dari topik. Biasanya jadi dari judul ini merupakan penjabaran dari topik. Mari kita langsung ke contoh saja. Ya, ini adalah contohnya. Tema, topik, dan judul. Temanya adalah pelanggaran hukum misalnya. Atau pelanggaran hukum atau lingkungan. Topiknya yang akan dibahas adalah korupsi yang akan diangkat ya. Nah, jadi berangkat dari pelanggaran hukum, topiknya saya mau comot satu tentang korupsi, kemudian kita turunkan lagi menjadi sebuah judul. Contoh judul, fenomena korupsi di kalangan penegak hukum. Faktor penyebab, dampak, dan upaya pemberantasannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Judul yang sudah teman-teman buat di Jamboard waktu itu, saya cek memang baru beberapa orang yang menuliskan, tapi coba deh di review kembali.
kalau kita coba nyusun judulnya itu secara sistematis berangkat dari tema dulu, kemudian topik dulu, kemudian diangkat menjadi sebuah judul gimana? Bagi yang sudah punya bayangan silakan dicoba dibuatkan. Oke, saya mau coba temanya tentang ini, topiknya ini, judulnya ada ini. Mau nggak ya? Boleh di kolom komentar nanti di postingan di Google Classroom. Gitu. Kemudian, setelah kita menentukan tema, topik, dan judul, kita akan membuat sebuah kerangka karangan. Gitu. Kerangka karangan konteksnya dalam hal ini adalah karya tulis ya, penelitian atau skripsi. Apa sih itu kerangka karangan? Nah, kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar. Nah, di situ saya bold ya, untuk memudahkan teman-teman mengingat. Dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Jadi kerangka karangan adalah rencana penulisannya, garis-garis besarnya. Kalau tadi tentang korupsi, apa aja nih yang akan dibahas, yang akan diteliti gitu. Kita langsung ke contoh. Nah, ini contohnya. Contoh, topiknya adalah pengembangan sistem telekomunikasi. Judulnya adalah pengembangan sistem telekomunikasi di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah contoh kerangka karangan yang memuat adanya topik, judul, tujuan, rumusan masalah, terus aspek apa aja sih yang mau diteliti itu disebutkan. Terus metode yang mau digunakan itu seperti apa. Literatur bolehlah, di skip dulu ya. Jadi ini adalah membuat kerangka itu contohnya seperti ini, simple. Teman-teman tinggal jelaskan aja, tinggal jabarkan aja, tinggal detailkan dari tema, topik, dan judul yang sudah dibuat. Gitu, tinggal dibuatkan seperti ini. Ini adalah step awal menuju teman-teman membuat proposal pengajuan skripsi. Jadi sebelum membuat proposal skripsi, baiknya kita mengetahui bagaimana cara menentukan judul, bagaimana kita membuat sebuah kerangka karangan. Nanti kerangka karangan ini pastinya akan dijabarkan pada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah kerangkanya saja gitu loh. Sederhananya seperti ini kurang lebihnya. Saya rencananya akan menulis tentang ini. Gitu. Jadi dibuat kerangkanya. Gitu. Untuk nanti di breakdown ke dalam sebuah proposal penelitian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau teman-teman coba di kolom komentar buatkan dulu tema, topik, dan judul yang akan teman-teman pakai. Nah, tapi sulit Miss, lu bingung mulainya dari mana. Bermula dari teman-teman ini, kalau yang sudah kerja mungkin bisa di tempat kerjanya, lihat permasalahan yang sesuai dengan temanya. Nah, karena teman-teman kuliah di akuntansi berarti berangkat dari tema akuntansi. Gitu. Di akuntansi itu ada apa saja sih? Gitu. Coba direnungkannya, direfleksikan lagi. Kalau yang sudah kerja bisa mengingat-ingat permasalahan yang perlu diteliti nih, di dalam ini, dipecahkan nih di tempat kerjanya. Bagi yang belum bekerja, silakan membuat tema, topik, judul yang sesuai dengan jurusannya, yaitu akuntansi. Saya tunggu ketiga itu ya, tema, topik, judul di kolom komentar. Semoga sedikit jelas dengan video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.